助一臂之力，到一看便知。如今仙界竟还有这等宝地，杨兄，在下等你。 Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Renegade Immortal. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Wang Lin yang dikelilingi oleh puluhan ribu jiwa pengembara. Sosok yang seperti bayangan gelap ini merupakan hasil dari kerja keras Wang Lin untuk menyimpan jiwa-jiwa tersebut dari berbagai kalangan. Dan lebih dari 100 jiwa yang ia kumpulkan hanya 10.000 yang berhasil dirinya bebaskan. Tetapi jiwa-jiwa ini bukanlah entitas biasa, karena mereka memiliki kekuatan magis yang berbeda-beda. Tengah-tengah banyaknya jiwa, hanya satu di antara mereka semua yang dapat menarik perhatian Wang Lin, yaitu seorang iblis bernama Suli Guo, sehingga ia merasa bangga karena Wang Lin masih mengingatnya. Sementara itu, ada seorang pria berjubah abu-abu yang mengamati Wang Lin dengan tatapan tajam, lalu pria tersebut mulai mendekat dengan mengucapkan sebuah mantra, bahkan dirinya juga menghempaskan sebuah bola api ke arah Wang Lin. Namun jiwa-jiwa pengembara tentu saja tak tinggal diam, sehingga mereka semua segera membalas serangan dari pria itu. Serangan dari jiwa-jiwa pengembara membuat pria berjubah abu-abu cukup kewalahan, tapi dirinya berusaha melawan dengan teknik pedang terbang miliknya. Namun karena jumlah mereka sangat banyak dan serangan mereka juga kuat, membuat usaha pria berjubah abu-abu menjadi sia-sia. Sehingga pada akhirnya pria itu jatuh sampai menjadi santapan untuk jiwa-jiwa pengembara. Mereka semua memakan pria berjubah abu-abu hingga hanya tersisa kerangkanya saja, kemudian jiwa-jiwa tersebut masuk kembali ke dalam tubuh Wang Lin. Lalu pria bernama Cihu memuji keberanian Wang Lin dan menunjukkan sebuah batu giok. Yang mana batu giok tersebut memperlihatkan gambaran tempat indah yang dijaga oleh makhluk buas. Tetapi tawaran itu membuka peluang baru bagi Wang Lin untuk menjelajahi dunia yang lebih luas. Hal itu membuat Wang Lin mempertimbangkan tawaran dari Cihu, sebab dia bisa menjadi langkah awal untuk memulai petualangannya. Namun Wang Lin juga merenungi tentang keputusan apa yang harus dirinya ambil, tapi Cihu meyakinkan Wang Lin bahwa perjalanan itu bisa dilakukan dengan bantuan orang ketiga. Dan meskipun ia tidak langsung memberikan jawaban, tetapi dirinya menerima batu giok yang diberikan oleh Cihu. Batu giok tersebut mampu melakukan teleportasi ke tempat tertentu di alam surgawi. Ketika proses persiapan Wang Lin mengeluarkan giok surgawi dari dalam jiwanya, sehingga membuat tubuhnya melemah sampai hampir terjatuh. Karena batu giok surgawi milik Wang Lin bukan hanya sekedar harta biasa, melainkan inti dari energi spiritual yang hanya bisa digunakan oleh kultivator tingkat tinggi. Lalu Wang Lin mengamati potongan sebuah logam, yang dirinya dapat dari seorang kultivator hebat. Saat Wang Lin menggunakan kesadaran ilahi untuk memindai potongan logam itu, dirinya menemukan informasi berharga tentang artefak legendaris God Slaying Chariot, termasuk juga metode penyempurnaan serta lokasi gua tempat artefak tersebut berada. Kemudian Wang Lin memasuki sebuah arai teleportasi menuju alam surgawi. Hal itu ia lakukan untuk mencari lokasi gua tempat artefak legendaris berada. Saat di perjalanan, Wang Lin tanpa sengaja melihat seorang kultivator yang dikejar oleh pria berjubah putih. Dan ketika dirinya diminta untuk membantu kultivator tersebut, namun Wang Lin langsung menolaknya. Sehingga kultivator itu memberikan sebuah batu giok langit kepadanya, lalu memaksa Wang Lin untuk membantu dirinya. Tak berselang lama, akhirnya Wang Lin berhasil menemukan sebuah gunung berbentuk harimau yang terbelah. Di kaki gunung itu terdapat gua yang menurut Wang Lin adalah gua Heavenly Treasure Celestial. Tapi saat memasuki gua tersebut Wang Lin melihat tanda-tanda adanya pembongkaran.
Sehingga itu menandakan kalau gua tersebut telah dijarah. Wang Lin tentu sedikit kecewa mengetahui hal itu, tetapi dirinya merasakan adanya harta yang masih tersembunyi. Di dalam gua ini terdapat 9 kamar kosong, namun perhatian Wang Lin tertuju pada kamar terbesar yang ada di sana. Lalu ia mencoba untuk mencari rahasia yang tersembunyi di dinding gua. Di dalam genggaman Wang Lin ada sebuah potongan logam yang merupakan kunci untuk membuka 10 kamar. Meskipun hanya 9 kamar yang dapat dilihat oleh Wang Lin, kemudian dirinya menggunakan akal ilahinya untuk mencari petunjuk. Tapi lagi-lagi Wang Lin tidak menemukan satu petunjuk apapun di sana, dan saat Wang Lin mengeluarkan potongan logam dari dalam tasnya, secara tiba-tiba logam tersebut mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Oleh karena itu Wang Lin pun segera mundur dan melemparkan potongan logam itu. Logam tersebut mulai memanas hingga berubah menjadi awan asap, lalu dari dalam asap keluar sosok misterius yang tak dikenali Wang Lin. Sosok misterius tersebut mengangkat tangannya, untuk menciptakan sebuah segel yang memancarkan cahaya keemasan. Beberapa saat kemudian muncul pintu berwarna ungu di dinding gua. Lantas sosok misterius itu menunjuk ke arah pintu ungu. Setelahnya sosok misterius pun perlahan menghilang bersama potongan logam. Wang Lin menyadari bahwa pintu kamar ke-10 kini telah muncul, dan dengan berhati-hati, ia menggunakan segel yang ditunjukkan oleh sosok misterius tadi untuk membuka pintu kamar ke-10. Kamar tersebut berisi 3 kereta perang yang sangat besar. Bahkan kereta-kereta itu terlihat hidup dan dipenuhi oleh kulit dari binatang buas. Sedangkan di atas setiap kereta ada jiwa binatang ganas dengan mata merah mereka. Saat binatang-binatang buas tersebut akan menyerang Wang Lin, tanpa diduga rantai berukuran tebal muncul untuk membatasi pergerakan mereka, sehingga Wang Lin segera membuat sebuah segel formasi. Dirinya juga menciptakan cincin hitam yang menekan jiwa binatang yang ada di dalam kereta. Wang Lin pun berhasil menyegel satu persatu dari kereta yang ada di sana, bahkan membuat kereta-kereta itu menyusut hingga menjadi seukuran telapak tangannya. Setelah semua kereta selesai tersegel, Wang Lin langsung menyimpannya. Dirinya juga menyimpan material pemurnian yang ada di kamar itu. Ketika berjalan keluar pikiran Wang Lin terfokus pada God Slaying Chariot, karena untuk mengaktifkannya tidak memerlukan batu roh. Dan ternyata bisa diaktifkan dengan kekuatan jiwa binatang yang terperangkap. Wang Lin tahu jika ia harus menghadapi resiko besar untuk mendapatkan kereta ini, tetapi dirinya juga percaya bahwa harta yang dia peroleh sangatlah luar biasa. Sedangkan di selatan alam surgawi energi memancar di udara, terlihat juga 3 orang yang sedang bertarung memperebutkan giok langit yang sangat berharga. Dan jauh dari tempat pertarungan tersebut ada seorang tetua sedang berdiri di tengah ladang rumput. Ia bergumam pelan saat memikirkan seseorang yang begitu berarti baginya. Ternyata tetua ini berasal dari Suzaku sama seperti Wang Lin. Seketika itu juga wanita bernama Tinger terus memenuhi pikirannya. Kemudian tetua tersebut menghilang dalam sekejap mata. Dia pergi untuk menuju sebuah gua besar. Di dalam gua itu terdapat sebuah menara yang terdiri dari 3 lapisan interior, dan saat memasuki ruang utama tetua tersebut menyentuh setiap benda dengan penuh kelembutan, seolah-olah dirinya ingin merasakan kehadiran dari sang wanitanya. Lalu tetua itu mengeluarkan sebuah pagoda kecil lalu menggosoknya. Kemudian tak berselang lama seorang wanita berpakaian putih keluar dari pagoda tersebut, sehingga dirinya mengingat kembali ketika ia menyerahkan segalanya demi wanita ini. Tetapi tak ada satupun jawaban dari wanita tersebut. Tetua itu juga bersumpah untuk terus melindungi sang wanita, serta ia akan mencari lebih banyak giok langit agar tubuh Tinger tetap terjaga. Sin kembali pada Wang Lin yang berkata, "Batas waktu 1 bulan yang aku miliki hampir habis." Lalu ia memutuskan untuk pergi ke lokasi yang dikatakan oleh Chi Hu, karena giok langit adalah daya tarik besar bagi Wang Lin. Dan giok langit juga bisa membantu dirinya dalam meningkatkan kultivasinya menuju tahap transformasi jiwa.
Bagi Wang Lin tahap tersebut bukan hanya sekedar pencapaian biasa, tapi kunci untuk membangkitkan si Tunan yaitu sahabatnya. Kemudian ia mempertimbangkan nilai ramuan langit, yang dapat digunakan untuk membuat pil berkualitas tinggi bersama dengan Li Muan, dan meskipun dirinya tahu bahwa pemahaman adalah hal terpenting, dibandingkan dengan menggunakan pil. Sedangkan di alam surgawi Qihu berdiri di depan sebuah formasi, ia telah menunggu selama 7 hari, untuk menghabisi setiap pengganggu yang mencoba mendekati area tersebut. Dengan tenang dirinya menunggu kedatangan 2 orang yang ia berikan 2 misi besar. Qihu yakin, bahwa peti mati giok langit bersama dengan 3 pedang surgawi adalah sebuah godaan yang tak bisa ditolak oleh siapapun. Namun pada akhirnya formasi itu mulai bersinar terang yang menandakan kedatangan seseorang. Lalu terlihat seorang wanita tanpa ekspresi sedikitpun di wajahnya. Wanita tersebut memancarkan aura intimidasi yang sangat kuat, dan ternyata wanita itu adalah kupu-kupu merah. Dia seorang jenius berasal dari Sekte Suyu, sehingga Qihu langsung menyambutnya dengan senyuman percaya diri. Mereka yakin bahwa rencana mereka pasti akan berhasil dengan sempurna. Qihu mengatakan, bahwa mereka berdua berasal dari planet Susaku. Pernyataan darinya membuat Cheng Niu sangat terkejut, sehingga ia teringat pada 4 sosok lain dari tempat yang sama. Saat mereka sedang membahas asal-usul tersebut, tiba-tiba saja formasi di depan mereka bersinar kembali, menghadirkan sosok yang mereka tunggu-tunggu sejak tadi. Lalu Cheng Niu dengan cepat menghempaskan sebuah serangan ke arah formasi itu. Dan muncul sosok Wang Lin yang keluar dari sana. Ketika keluar, Wang Lin merasakan ancaman yang sangat dekat, sehingga ia membuat sebuah formasi untuk melindungi dirinya. Wang Lin juga mengeluarkan sebuah perangkap, untuk menghalau serangan yang kembali datang. Kemudian bola petir ungu melesat ke arah Cheng Niu. Sementara Wang Lin menggenggam bendera pembatas yang memancarkan gas di sekelilingnya. Kemudian dengan cepat Wang Lin memerintahkan gas tersebut untuk menyerang Cheng Niu. Gas itu berubah menjadi sebuah naga besar. Tak mau kalah Cheng Niu pun memanggil patung es manusia setengah ular, yang bisa menembakkan sinar biru yang membekukan. Sehingga bola petir milik Wang Lin berusaha menembus pertahanan itu, sampai-sampai terjadi adu kekuatan di antara sinar beku milik Cheng Niu, dengan bola petir milik Wang Lin. Dan akibat dari adu kekuatan tersebut membuat area di sekitar mereka hancur seketika. Cheng Niu mengorbankan kekuatan tertingginya, untuk mengeluarkan darah yang membentuk sebuah mawar, dan dengan 1 kali serangan saja, darinya mampu menghancurkan serangan dari Wang Lin. Sementara itu Wang Lin memanggil kilat balasan ilahi untuk menghadapi Cheng Niu. Qihu yang menyaksikan pertarungan mereka berusaha menjaga keseimbangan. Dirinya juga mencegah agar tidak terjadi pertarungan yang semakin besar, tetapi Cheng Niu dan Wang Lin masih berambisi, untuk menentukan siapa yang akan memenangkan pertarungan itu. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 67 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.